Amati video ini dengan seksama. Perhatikan cara kerja internet serta temukan hardware jaringan internet yang digunakan. Di internet Anda dapat bermain games, membaca berita, mendengarkan musik, menonton film, dan lain-lain. Sebenarnya seperti apa sih internet itu? Internet adalah perangkat atau device yang saling terhubung ke sebuah jaringan yang sangat besar di seluruh dunia. Perangkat-perangkat tersebut terhubung bisa melalui kabel fiber optik, kabel tembaga, pemancar satelit, atau jaringan ponsel. Tapi sederhananya internet adalah kabel. Internet menjadi berguna ketika dua komputer terkoneksi langsung ke kabel internet dan dapat berkomunikasi satu sama lain. Dapatkah kita mengirimkan makanan melalui internet? Tentu tidak, karena komputer hanya dapat mengirimkan informasi digital berupa angka 0 dan 1. Komputer yang biasa kita gunakan disebut klien karena tidak terkoneksi langsung dengan internet, namun terkoneksi melalui internet service provider. Komputer yang terkoneksi secara langsung dengan internet biasanya disebut server, dan halaman website yang biasa kita lihat tersimpan di dalam harddisk server tersebut. Setiap server memiliki sebuah internet protocol address yang unik atau IP address. Seperti layaknya kode pos, IP address ini membantu komputer untuk dapat menemukan satu sama lain. Tapi karena 172.217.27.110 sulit untuk disebutkan, maka kita memberikannya nama, seperti google.com, facebook.com, atau detik.com. Dapatkah Anda mengingat angka-angka ini? Sulit bukan? Untuk itulah di internet ada server yang namanya DNS server. Server ini menerjemahkan nama domain menjadi IP address. Oke, sekarang bayangkan ini adalah sebuah kabel internet. Saya terkoneksi ke ISP menggunakan ADSL, dan komputer kantor terkoneksi ke ISP lain. Lalu saya membuka gmail.com untuk mengirim email. Kemudian ISP akan mengontak server gmail.com, dan akhirnya saya bisa melihat halaman gmail.com di komputer saya. Rekan saya memiliki akun email yahoo.com. Setelah saya selesai mengetik email untuk rekan saya tersebut, kemudian saya menekan tombol send untuk mengirim email tersebut ke alamat email Yahoo rekan saya. Maka email tersebut akan dikirimkan oleh server Gmail ke server Yahoo. Keesokan harinya rekan saya mengecek email dari kantor dan menarik email tersebut ke komputernya yang ada di kantor. Ketika sebuah email, foto, atau halaman website bepergian melalui internet, komputer memecah informasi tersebut menjadi bagian-bagian kecil yang disebut paket. Ketika informasi tersebut mencapai tujuannya, maka paket akan disusun kembali sesuai urutan semula sehingga akan menampilkan gambar email atau halaman website. Oke, sekarang bayangkan Anda sedang di kantor duduk di samping bos Anda. Anda berdua sama-sama sedang mengakses internet. Bos Anda melakukan riset market, sedangkan Anda mengupdate profil Facebook. Anda sama-sama bolak-balik mengirimkan paket melalui internet. Lalu bagaimana cara agar paket yang dikirimkan secara tidak sengaja berakhir di layar bos Anda? Tentunya akan memalukan, bukan? Solusi untuk masalah ini adalah IP address dan router. Semua yang terkoneksi ke internet baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki sebuah IP address, termasuk komputer Anda, server, ponsel, dan semua perangkat-perangkat lainnya. Dimanapun dua atau lebih bagian dari internet saling menyilang, di sana ada sebuah perangkat yang disebut router. Router-router ini membantu paket-paket yang Anda kirimkan mengelilingi internet, dan membantu setiap paket tersebut satu langkah lebih dekat ke tujuannya. Setiap kali Anda mengunjungi sebuah website, mungkin ada 10-15 router yang membantu paket-paket Anda menemukan jalan ke dan dari komputer Anda. Sekarang bayangkan setiap paket adalah sebuah coklat yang dibungkus dalam beberapa lapisan. Lapisan pertama adalah IP address komputer Anda. Kemudian komputer Anda mengirimkan paket ke router pertama, yang mana router tersebut menambahkan IP address miliknya. Setiap kali paket mencapai sebuah router baru, lapisan lain akan ditambahkan sampai paket tersebut mencapai server yang dituju. Kemudian, ketika server mengirimkan informasi kembali, server akan membungkus paket-paket tersebut sama seperti tadi. Karena paket akan melalui internet untuk kembali ke komputer Anda, setiap router yang dilalui akan membuka sebuah lapisan untuk mengetahui kemana paket tersebut akan dikirimkan selanjutnya, sampai paket tersebut mencapai komputer Anda dan bukan ke komputer bos Anda.